Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana alhamdulillah hari ini ya di malam yang penuh berkah insyaallah Allah masih memberikan kepada kita kemudahan dan nikmat untuk bisa berjumpa bersama ya dalam rangka sama-sama mempelajari murajaah pelajaran yang sangat bagus insyaallah, yaitu Durusul Lughatil Arabiyyah, tentang pelajaran bahasa Arab ya. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih berapa tahun kita? Setahun lebih ya. Setahun lebih. Alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ya, kita doakan saudara kita, siapa namanya? Nah, saudara kita Bapak Sugeng ya. Ya, beliau mengabarkan kepada saya, kemarin saya kena raw material kimia di pabrik yang menyebabkan kulit paha kanan melepuh. Nah, dan ini sedang proses pengobatan gitu ya. Allah alam ini seperti apa kejadiannya. Jelas kita mendoakan sesama muslim ya kan. Kalau ada seorang muslim yang sakit, maka apa? Seluruhnya merasakan kesakitan tersebut ya. Karena mukmin itu bersaudara gitu ya. Gitu kan? Sebagaimana hadisnya gimana? Seorang mukmin itu ibarat satu tubuh kan. Kalau satu tubuh itu ada yang sakit, maka tada'a sa'iru al-jasad, maka penyakit tersebut bisa dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Seperti sakit gigi misalkan, berarti semuanya merasakan sakit, pusing, demam segala macam ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur nih kita diberikan nikmat kesehatan ya Pak ya. Baik, di pembukaan ada kisah sedikit. Saya sempat baca, saya cari kisahnya apa yang cocok itu ya, yang pas, yang singkat dan tepat insyaallah. Nah, untuk kisah hari ini banyak dibicarakan di kitab-kitabnya para ulama ternyata. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Ibar. Ya, Al-Ibar karyanya Al-Imam Az-Zahabi. Kitab Al-Ibar. Kemudian disebutkan juga di Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah karyanya siapa? Ibnu Katsir. Kemudian banyak, kurang lebih di sini ada 4 atau 5 kitab menjelaskan seorang ulama ini. Siapa nama ulamanya? Namanya dijuluki dengan ya huwa Zainuddin Abul Abbas. Nama aslinya Ahmad bin Abdud Daim atau Abdid Daim bin Ni'mah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ahmad bin Abdid Daim bin Ni'mah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya. Kunyahnya siapa? Abul Abbas kunyahnya. Julukannya siapa? Zainuddin. Zainuddin ya. Lahir di mana? Min ardi Nabulus. Lahir di negeri Nabulus namanya. Negeri Nabulus pada tahun 575. Wa tuwfiya bi Dimashq, dan wafat di Damaskus, meninggal dunianya pada tahun 668. Lahir tahun berapa tadi? 575, kemudian meninggal
pada tahun 668. Kira-kira berapa tahun itu umurnya? 93. Fa'asya 93 sanatan. Ya. Beliau ini seorang ulama yang sangat dikenal dengan apa? Seorang muhaddis, wa kana muhaddisan musnidan. Dikenal sebagai orang ahli meriwayatkan hadis, gitu ya. Makanya di sini disebutkan juga rohala ila Baghdad, beliau sempat rihlah melakukan perjalanan ke Baghdad, ya kan? Wa talaqa an masyayikhi asrihi, dan beliau berjumpa dengan para masyayikh yang ada pada zamannya. Kemudian wa tafarrada bil isnadi war riwayah an jumlatin min syaikhukhah wa ghada musdidal waqti fi zamanihi. Dan beliau ya ketika rihlah tersebut beliau mengambil isnad dan riwayat hadis. Isnad itu adalah silsilatur rijal. Silsilahnya rijal, perawi hadis. Ya kan? Yang mana orang-orang ini meriwayatkan untuk sebuah hadis. Nah, beliau termasuk di dalam silsilah tersebut. Sehingga beliau dijuluki dengan musnidal waqti fi zamani. Orang yang memiliki sanad hadis pada zamannya, gitu ya. Wantaha ilaihi uluwul isnad. Nah, di sini yang paling ajib. Dan berakhir di beliau ini sanad-sanad yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi, gitu ya. Nah, selain beliau dikenal dengan ulama hadis yang memiliki sanad yang tinggi juga, ya, beliau juga terkenal dengan nasakhon ajaban. Nasakhon artinya adalah orang yang suka menulis, ya kan, menulis sebuah kitab gitu ya. Misalkan ada kitab ini yang kekurangan, diganti sama beliau. Tulis lagi dari awal, kemudian kekurangannya itu diganti, dinasakh, ya. Itu biasa zaman dahulu, ya. Sampai sekarang pun masih ada kan, cetakan kesekian. Nah, itu kan ditulis terus tuh dari awal, ya kan. Nah, beliau itulah pekerjaannya. Nah, sampai yang paling ajibnya beliau menulis kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Ada kitab namanya Mukhtasar Al-Khiraqi, ya. Ditulis dalam semalam. Berapa tebal bukunya? 274 halaman. Ditulis dalam waktu semalam. Kira-kira tulisannya cepat apa lambat itu? Ya, pasti cepat. Ya, udah cepat tulisannya apa? Wa khattuhu hasanun qawi. Dan tulisannya itu sangat bagus, sangat indah. Gitu ya. Lakin la naqta wa la dabta. Akan tapi di tulisannya tersebut, dulu tulisan Arab itu hanya sekedar huruf saja, enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Ya. Contoh, ketika menulis misalkan cara begini, ya ini nggak ada, udah gitu aja, udah. Ya, karena di sini beliau saking cepat nulisnya, tapi nggak ada lanak toh, nggak ada titiknya dan juga nggak ada harokatnya. Ya, karena 274 halaman. Dulu orang Arab ya nulisnya begini. Dulu sejarah Al-Quran juga tulisannya seperti ini. Ya. Apa ini bacanya? Anta terus terus al-khair. Iya. Seperti itu. Dulu bahasa Arab nggak ada naktonya, nuktoh titik-titiknya nggak ada. Terus sama wala dotto nggak ada juga harokatnya. Ya. Kemudian beliau berapa lama untuk masalah penulisan ini? Kira-kira berapa tahun beliau menghabiskan umurnya dengan menulis? Dari tadi usianya berapa? 93
3 tahun. Di sini disebutkan wala zaman naskha khamsina sanatan. Masya Allah. 50 tahun beliau nulis. Ya. Wa kataba biyadihi alfai mujalladah. Dan beliau telah menulis sebanyak 2000 mujallad, jilid. 2000 jilid. Ya, sampai beliau tua, ya. Dan beliau mengucapkan sebuah syair, ya, di antara bait syairnya beliau mengatakan mal ilmu fakhramri'in illa li'amilihi in lam yakun amalun fal ilmu kal adami. Ya, tidaklah, ya, ada kebanggaan bagi orang yang berilmu, ya, kecuali dia benar-benar mengamalkan ilmunya. Dia nggak bisa berbangga-bangga, ya, walaupun dia sudah belajar, ya, sampai dia itu mengamalkannya. In lam yakun amalun, kalau dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, fal ilmu kal adami, maka ilmu yang dia miliki seperti tidak ada, ya, sia-sia. Al ilmu zainun, nah, bagus nih. Al ilmu zainun, ilmu merupakan suatu keindahan, ya. Wa tasyrifun li sahibihi, dan ilmu merupakan kemuliaan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Fa'mal bihi, hendaklah kalian mengamalkan ilmu tersebut. Karena apa? Fahuwa litullabi kal alami. Ya, karena sesungguhnya dengan mengamalkan ilmu bagi seorang pelajar itu ibarat sebuah tanda. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu, ya, kelihatan dia itu memiliki tanda ciri khas dengan apa? Dengan amalkan ilmunya. Makanya beliau mengatakan fa'mal bihi, hendaklah kalian mengamalkan ilmu yang kalian miliki. Fahuwa litullabi kal alami, karena sesungguhnya dengan mengamalkan ilmu tersebut ibarat sebuah apa? Tanda. Nah, kemudian beliau mengatakan paling ajib, maziltu atlubuhu, saya di masa tua ini masih mencari ilmu tersebut. Wa aktubuhu, dan saya juga masih menulisnya. Hatta betuli itu bid'afil jismi wal harami, sampai saya diuji dengan apa? Dengan kelemahan dalam badan dan juga waktu tua saya. Ya, sampai datang waktu saya ini lemah dan saya juga masuk waktu tua. Jadi masih beliau berusaha untuk belajar. Ya, maka dari kisah ini tuntutlah ilmu benar-benar sampai kita, ya, datang ajal, ya kan. Makanya pernah saya ceritakan dulu tentang Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditegur sama anaknya, ya abi ma ra'aituka illa katiban au hafizan au qari'an. Oh, tidak salah lafaznya seperti itu. Lupa saya. Sudah lama saya ingatnya dari SMA. Ya. Wahai ayahku, aku tuh ngelihat engkau itu hanya sebagai apa? Kalau enggak nulis, kalau enggak menghafal, kalau enggak membaca. Kapan kamu istirahatnya? Ya, saya istirahat hatta dakhalat ihda qadamayya babal jannati. Saya istirahat sampai salah satu kaki saya masuk pintu surga. Nah, ini menandakan bahwasanya memang belajar itu harus terus menerus, ya, seperti itu. Makanya ada sebuah perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu ibarat hari-hari. Ya. Fakullama zahaba yaumun, kalau satu hari ini berpindah ke hari yang lain, zahaba ba'duka, maka sebagian usiamu juga akan pergi. Seperti itu. Ya. Jadi waktu kita terbatas di dunia, maka sama-sama saya nasihat untuk diri saya dan teman-teman sekalian, belajar membaca kitab-kitab yang sudah kita punya, walaupun itu terjemahan bahasa Indonesia. Insyaallah banyak faedahnya, seperti itu, ya.
Barakallahu fiik. Semoga kisah ini bisa memberikan semangat tadi. Ya, tandanya seorang penuntut ilmu apa? Dengan mengamalkan ilmu. Al ilmu zainun. Ilmu itu merupakan keindahan. Wa tasyrifun li sahibihi, dan kemuliaan bagi pemilik ilmu tersebut. Nah, alhamdulillah ini yang bisa Anda sampaikan dari kisah-kisah. Nanti insyaallah ada di sini kurang lebih ada berapa ini? Masya Allah sampai 300-an lebih, Pak. Tentang kisah para ulama dari segala bidang gitu ya. Jadi ada yang diceritakan saking memanfaatkan waktunya sampai dia itu nggak mencuci bajunya. Ya, karena apa? Saking takut waktu itu hilang. Ya, kalau nyuci kan pasti butuh ini ya, waktu. Udah, saya nggak usah nyuci sampai bajunya itu lepek lusuh-lusuh gitu. Ya, Masya Allah. Nah, itu diantara ini kesungguhan mereka dalam membantu Islam ya, khususnya menimba ilmu. Kita sekarang mudah tinggal melihat doang. Bahkan sekarang di internet sudah banyak, mau lihat tafsir apa, tinggal tulis ayatnya, celek, keluar tafsirnya, pencet aja Ibnu Katsir, keluar semua. Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak. Ustaz, terkait dengan anaknya Imam Ahmad tadi yang menanyakan mengenai ayahnya tersebut. Jadi saya berpikir mengenai kehidupan pribadi kita nih Ustaz. Betul. Bila suatu waktu nanti itu kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana dengan keadaan kita ketika anak keturunan kita itu mendoakan kita? Kan ada di dalam hadis itu ketika ada orang tuanya mau dicambuk, ketika anaknya mendoakan maka cambukan itu dihentikan. Nah, jadi kan insya Allah nih Sat, keturunan gitu Sat. Apakah itu akan sampai kepada kita Sat dengan penafsiran dari hadis ketika ada yang akan memukul kita karena dosa kita maka itu akan dihentikan? Maksudnya karena keturunan kita lupa gitu ngedoain kakeknya atau ngedoain neneknya, maka hukuman itu akan terus berlanjut tanpa didoakan oleh keturunan yang kalau Bismillah ya Pak, saya berusaha menjawab ya. Kalau kita lihat konteks hadisnya itu memang ada ya, istighfari wala dikalak ya, karena sebab istighfarnya anakmu ya. Kalau kita lihat hadis yang lain yang kata kalau seorang anak ada meninggal maka ada 3 hal itu kan, anak soleh ya kan. Bagaimana si anak ini bisa mendoakan orang tuanya kalau dia nggak diajarkan dulu sebelumnya sama orang tua kan gitu. Nah, insya Allah kalau kita memang sudah benar-benar mendidiknya segala macam ya, insya Allah segala yang didoakan anak akibat dosa-dosa kita ya itu bisa diampuni gitu ya. Ya kan, innallaha ghafurur rahim ya kan. Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang seperti itu. Jadi insya Allah Pak, kalau jawaban Anda ya Bismillah ya, kita yakin dengan hadis-hadis Nabi kan. Kemudian juga kita sudah berusaha untuk mendidik anak-anak, insya Allah ada ganjarannya insya Allah. Seperti itu Pak. Resale. Makanya ya nggak ada yang salah. Kemarin sempat kita ceritakan kisah siapa yang kata anaknya ulama, bapaknya juga ulama. Iya, Tajul Islam, bin Tajul Islam. Ya, dijuluki dengan itu. Ya, mahkotanya Islam, anaknya mahkota Islam. Ya berarti Masya Allah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita kembali membuka buku apa nih? Durusullughah. Ya. Sampai mana PR-nya? PR-nya sudah ditengok-tengok, Pak. Saya kertasnya mana ya? Kayaknya ada nih. Oh, ada. Ya. Nah, sudah dikerjakan, Pak. Kita murojaah dulu. Saya punya catatannya sama. Hah? Oh, dicetak. Tadi saya bagiinnya saya bentuk foto ya. Tadi saya mau bagiin PDF takutnya malah susah bukanya atau gimana? Hah? Disalin. Boleh. Hah? Saya
Alhamdulillah. Nah, kalau saya nggak bisa. Baik, perintah nomor 1 ya. Nakro ya. Saya baca. Ayyinin na'ta wal man'uta fil jumalil atiyah. Ya kan, tentukanlah ayin. Ayin itu tentukanlah an-na'ta sifat wal man'ut dan apa man'ut? Kemarin disifati fil jumalil atiyah pada jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Saya ulangi, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Fajarwoto aina an-na'tu. Mana naatnya? An-na'tu sahlatun. Naam, sahih. Aina al-man'ut Pak Firman? Lughatun, sahih. Pak Ahsan, tadi kata Pak Jarwoto sahlatun sebagai na'tun. Kenapa dia bisa ketahuan? Kan Arabiyah ada tak marbutoh juga. Sahlatun tak marbutoh. Kemudian al-Arabiyah ada tak marbutohnya. Kenapa sih yang menjadi kenapa sih si Arabiyah ini enggak jadi yang disifati? Karena sesuai karena tidak sama. Karena tidak sama. Al-Arabiyah itu ada ma'rifat, Al-Arabiyah ma'rifat dan salatun itu nakiroh. Sahih. Harusnya kalau yang disifatinya kalau kata sifatnya nakirah, maka yang disifatinya nakirah juga, ya. Kalau yang disifatinya ma'rifah, maka kata sifatnya harus ma'rifah. Ya, ingat kemarin kan 4 hal ya. Harus sama. Intinya ke situ. Barakallahu fiik. Masuk ke Pak Muslim. Ammarun tajirun ghaniyun. Mana yang disifatinya? Ghaniyun. Yang disifatinya. Yang disifati. Oh, man'ut ya. Sahih. Tajirun mumtaz. Pak Warno, mana ininya? Kata sifatnya. Kata sifatnya goniyun. Sahih, ghaniyun. Pak Agus sudah murojaah di itu? Belum. Ya. Baik, berarti bagus nomor setelahnya ya. Muhammadun tabibun nasyitun. Mana kata sifat? Berarti naatnya mana? Nasyitun, sahih. Terus mana yang man'utnya? Tabibun, mumtaz. Ya, kembali lagi ke depan. Hadza darsun sahlun, Pak Jarwata. Aina al-man'ut? Al-man'ut. Al-man'ut wa darsun. Mumtaz. Wa aina an-na'tu? Naatnya, Pak Jarwata. Naam. Sahlun. Sahlun. Mumtaz. Pak Firman. Limaza yakunu as-sahlu man'uta limaza yakunu as-sahlu na'tan. Kenapa si sahal ini menjadi na'at? Karena dia nakirah sama dengan darsun juga nakirah. Nah, darsun tuh disebutannya apa tadi? Man'ut. Man'ut. Mumtaz. Pak Ahsan, huwa rajulun faqirun. Aina al-man'ut? Al-man'ut rajulun. Mumtaz, rajulun. Wa aina an-na'tu? Faqirun. Mumtaz, barakallahu fikum. Naam, al-wajib as-tsani, PR yang kedua. Ij'alil jumal al-atiyah ila musannan. Buatlah jumlah-jumlah berikut ini sebagai bentuk musanna, ya, atau sanni al-kalimat al-atiyah. Ubahlah kalimat-kalimat berikut ini ke bentuk musanna. Yang pertama, qalamun. Pak Muslim, jadinya Qalamani. mumtaz, qalamani. Pak Parno, mistoratun. Mistoratani. Mumtaz. Pak Agus, talibatun. Talibatani. Mumtaz. Pak Jarwoto, fallahun.
Allahani. Mumtaz. Pak Firman, waladun. Waladani. Mumtaz. Pak Ahsan, sadiqun. Sadiqani. Kaif karir? Sadiqun. Hmm. Sadiqani. Mumtaz ya. Sadiqun, sadiqani. Tadi kenapa saya suruh ulang? Sadiqani. Sadiqani. Iya enggak ada ya-nya. Mumtaz. Pak Muslim, tajun. Tajani. Mumtaz. Pak Parno, faslun. Asla. Faslani, mumtaz. Pak Agus, ada 2 misalkan, berarti apa? Misalkan Pak Agus, namanya ada 2. Iya. Nah, iya, ya. Kalau Fakih ada 2, jadi Fakihani, ya. Saya punya teman kan, namanya Fakih juga, satu angkatan lagi. Ya. Nah, lahirnya beda sehari. Di tahun yang sama. Satu kelas juga, satu angkatan juga. Ya. Alhamdulillah. Nah, al-wajib as-salis, PR yang ketiga. Nah, ini nih yang membuat keringetan. Belum selesai. Iya. Ija'alil jumal, buatlah jumlah-jumlah min insya'ika, ya. Dari kalimat yang kau buat, ya kan? Mukawwanatan, dengan memasukkan bilazi. Ya, dengan al-lazi. Udah saya kasih terjemahannya nih. Murid yang masuk masjid dari Indonesia. Ya, siapa yang mau jawab? Ya. Boleh, Pak Firman. Bismillah. At-talibul ladzi dakhalal masjida Sahih. min Indonesia. Nah, mumtaz. Karir, Pak. At-talibul ladzi dakhalal masjida min Indonesia. Sahih, Masya Allah. Ya, ar-raqmu tsani. Nah, tadi Pak Parno, tafadhol. Nomor 2, guru yang bersamamu rajin. Apa? Di pertama Mudaris pakai al al-mudarrisulati bersamamu. ma'aka Sahih. Rajin. mujtahiru. Mujtahidun. Mujtahidun ya. Ah, mau mujtahidun ya? Mujtahidun. Boleh ya, atau Nasi. nasyitun boleh ya. Nasyitun rajin ya kan? Mujtahidun sungguh-sungguh, berarti dia juga rajin ya. Tapi kalau di sini rajin kita namakan Nasi boleh. nasyitun aja ya, agar afdol ya. Nasyitun itu yang seperti di soal pertama. Harus nyari di buku. Hah? Nyari di kamus. Pakai shin. Nasyitun. Jangan pakai dal ya. Nasyidun. Pakai to. Nasyid kan gitu biasanya orang Indonesia ya. Nasyito. Ya. Harus jelas ya. Nah, nomor 3 nih, panjang. Ya. Perawat yang keluar dari rumah sakit pandai atau pintar boleh. Nah, siapa? Mau coba? Ada satu. Tafadhol Pak Muslim. Al-mubaridul ladzi kharaja minal mustasfa mahirun. Mumtaz, Masya Allah. Awan tak? Enam. Kalau ini ganti alati bisa nggak ya? Alati. Nah, nanti. Nggak bisa. Karena Kalau perawatnya laki-laki atau perempuan ya? ini kalau saya tulis tak marbutoh habis perawat ada nggak? Perawat tak marbutoh gitu. Perawatnya laki-laki. Laki-laki. Laki-laki dulu. Alazi dulu. Kan perintahnya masukin alazi dulu kan ya? Ini kamusnya nggak bener. Apa? Beda kamusnya. Ya, buatan manusia. Mumtaz. Ya, ada yang mau kasih contoh nggak? Yang belum nih? Silahkan, bebas pakai alazi. Ini udah pada bagus semua tadi. Alhamdulillah. Misalkan pintu masjid, pintu yang ada di masjid, ya jangan deh, atau apalah terserah. Buat kalimatnya. Siapa yang mau lagi buat kalimat ini pakai alazi? Ada yang mau buat? Ada Ustadz, nanti pending.
Baik, boleh. Baik. Ya. Ini kita lanjut murojaahnya berarti. Murojaah bab keberapa? 10 ya? Betul? Nah, ini bab 10 lumayan nih. Kita mungkin kalau enggak ini cukup kita murojaah dulu nih bab 10. Di bab 10 itu ada istilah, apa ada masih ada catatannya? Bab ke-10. Ada yang bekas masih simpenan? Bab ke-10. Bab ke-10 itu tentang ad-domair. Apa ad-domair itu artinya? Murojaah. Murojaah yang pertama ad-domair. Pembahasan pertama nih. Domir dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja Pak Agus? Mutakalim, mukhatab, kemudian ghaib. Nah, mutakalim terbagi menjadi berapa? Pak Hasan? 2. Apa saja? Muzakkar dan mana? Mutakalim apa saja domirnya? Semuanya terbagi menjadi 2 nanti. Mukhatab 2, ghaib 2. Mutakalim itu apa aja ya masuk kategori mutakalim? Ada yang mau jawab selain Pak Hasan? Mutakalim itu artinya apa? Orang yang berbicara. Berarti ada 2, betul. Ada 2, tapi jawabannya ana sama nahnu. Ya. Ana sama nahnu. Oke. Mukhatab itu berarti orang yang diajak bicara. Berarti apa saja? Ini bagi 2. Muzakkar sama muannas. Ya kan? Muzakkarnya ada 3. Apa saja? Anta, antuma sama antum. Sahih. Kemudian muannasnya bagi 3 juga. Apa saja? Anti, kemudian antuma, kemudian antun. Mumtaz. Antun. Nih. Ghaib. Ghaib berarti orang yang kita bicarakan enggak ada di tempat. Berarti dia kan gitu ya? Berarti ghaib ini saya kasih panah ke sini ya, biar muat. Ada muzakkar juga sama ada muannas. Muzakkarnya bagi apa? Apa saja? Huwa, kemudian huma, kemudian hum. Masya Allah, masih ingat. Muannas apa saja? Iya, kemudian huma, kemudian mutaz, hunna. Iya udah. Ayo kah? Hunna ya. Naam. Kalau ini dulu kita ulangin ya. Domir dibagi menjadi 3. Apa saja? Mutakalim, orang yang berbicara. Itu ada ana sama nahnu. Kemudian ada mukhatab, lawan bicara. Dibagi menjadi 2. Ada yang muzakkar sama muannas. Muzakkarnya anta, antuma, antum. Muannasnya anti, antuma, antunna. Ghaibnya muzakkar muannas wa huma hum, ya huma hunna. Itu kalau kita tulis ya bacanya dari sini biasanya, dari ghaib dulu. Ya kalau di buku-buku biasa dari ghaib dulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, coba sama-sama ya. Saya dulu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Tafadhalu. Huwa huma hum, hiya huma hunna,
Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. 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 Ana nahnu. Ana nahnu. Naam. Ya. Ini yang dipelajari sama kita. Terus juga saya pernah kasih kode-kode gitu ya. Kasih ciri-ciri. Kalau ana berarti apa? Pakai ya. Ya kan? Misalkan saya mau bilang rumahku. Rumah apa bahasa Arabnya? Bait. Aku apa? Ya. Misalkan nih kalimatnya dulu rumah baitun. Kemudian saya ana. Baitu ana. Enggak. Ya. Ya kan? Itu kalau yang disingkat bisa disingkat dengan diganti ananya ini dengan ya sukun ya kan. Kemudian nahnunya ganti dengan na. Gitu. Antanya ka, betul. Antumanya kuma. Kemudian antum kum. Pakai kaf ya, bukan pakai kof, beda artinya. Anti menjadi ki. Kemudian antuma menjadi kuma, sama. Antunna menjadi kunna, untas. Huwa menjadi hu. Ya kan? Huma menjadi ya huma. Ini enggak berubah ya. Huma ya huma, hum ya hum. Kemudian hiya menjadi ha. Huma hunna tetap. Ya. Jadi ketika kalau ada kalimat contoh rumah saya. Ada kalimat misalkan rumah saya. Kalau rumah ya baitun misalkan ya. Apakah fase kayak gini? Kemudian ana saya baitu ana. Ya diganti aja. Diganti dengan baiti. Paham? Ya, ini contoh rumah nih. Nah, udah tuh. Kemudian kalau ada guru saya. Berarti menjadi apa? Guru dulu. Gurunya mudarrisun. Oke. Kemudian sayanya ana. Kemudian jadinya apa? Mudarrisi. Mumtaz. Nah, ini saya jabarin biar ada gambaran, ada tasawur. Ya. Mudarrisu ana. Guru saya. Diganti kalimatnya yang fasih. Ya. Menjadi mudarrisi. Ya. Contoh lain. Rumah mulu. Apa? Jendela. Mana jendela bil lughatil arabiyyah? Nafizatun. Jendela kamu laki-laki. Nih, jendela kamu laki-laki. Berarti menjadi apa? Nah, seperti itu. Ya. Nafizatun, ya kan? Sama anta, ya kan? Menjadi tuka. Nah, jadi berubah menjadi seperti ini. Tak maftuhah, tadinya tak marbutoh menjadi tak maftuhah. Itu jendela. Sekarang gelas. Ya. Gelasnya mereka berdua. Mereka berdua apa dulu nih? Mereka. Mereka berarti apa? Antuma. Mereka berdua. Ya. Mereka berdua apa tadi? Huma. Mereka. Huma. Berarti kalau gelasnya mereka berdua, berarti apa? Gelas apa bahasa Arab? Kubun plus
Apa? Ah, berarti apa? Kubu ya. Nah, kubuka gelas kamu. Kubuka. Kalau tutup ya. Kalau tutup kubuka. Saya buka bukan. Ya, itulah contohnya banyak. Silakan buat masing-masing. Bebas. Mau pakai yang mana kayak? Secara lisan aja. Cari kosakatanya dulu. Nah. Kosakatanya dulu cari, kemudian mau dimasukin kemana? Ya. Tapi ini Apa? tapi ini Tabi'uni. Itu fi'il. Ya itu bisa fi'il. Boleh enggak apa-apa, Masya Allah mumtaz. Tapi istidlal. Mengambil dalil. boleh. Fattabi'uni ya. Kalian ikutilah saya. Mana yang menjadi itunya Pak? Pelajaran di sini mana dari kalimat itu? Fattabi'uni. Nih. Nah, mana nih? Oh ya, mumtaz. Bagus. Berarti itunya apa? Kalau ya tandanya. Sebagai apa? Aku ya. Nah. Ya, selamat Pak. Barakallahu fiik. Sudah aman. Silakan ada lagi yang lain. Apa? Ayo. Kosakatanya dulu, kemudian masukin. Mau ke saya, mau ke nahnu, mau ke anta, anti, antuma. Anta kamu, antuma kalian berdua. Antum kalian, banyak lebih dari 2. Silakan. Mobil mereka. Nah, berarti menjadi Saya mobil mereka. Mobilnya dulu bahasa Arabnya. Saya rotun. Ditambah kalian ya. Oh, kalian ya saya. Tadi antum apa? Mereka. Berarti hum. Berarti menjadi apa? Sayyarotuhum. Mumtaz. Karir Pak, ulangin. Sayyarotuhum. Mumtaz. Artinya apa? Mobil mereka. Mobil mereka. Ya udah, mumtaz tuh. Arti Indonesia dulu. Mobil mereka menjadi sayyarotuhum. Selamat Pak Muslim, barakallahu fiik. Yang belum masih deg-degan nih. Ya Pak. Siapa yang mau mencoba? Pak Firman. Dajajatun mereka. Ya, berarti menjadi Dajajatuhum. dajajatuhum. Boleh. Mumtaz. Kan? Dajajatun. Ya kan tadi? Dajajatuhum. Ya, mereka. Merekanya laki-laki berarti kan hum. Maaf. Ajar waktu mencoba. Tas kamu perempuan. Oke, tas kamu perempuan. Tasnya dulu. Karir, ulangin. Enggak, bacanya gimana? Mumtaz. Kamu haki batuki. Mumtaz, tas kamu perempuan. Nah, cukup ya. Ya, ini menurut pertama. Domair, ada yang mau tanyakan? Tentang domir? Kalau ada yang bilang gini, anaknya, anak dulu, anak waladun, anak waladun, ditambahnya, nyanya perempuan, dia tapi perempuan, berarti menjadi waladu ha nih. Nah, jadi kita harus hafal nih, mana dia yang laki-laki, mana yang dia perempuan. Makanya saya kasih begini nih muzakkar muannas biar tahu ya. Oh, ya kan saya kasih perbedaan muzakkar sama muannas. Kalau masuk ke huwa berarti dia laki-laki nih. Ya. Misalkan nanti saya kasih tugas minggu depan. Pulpen dia terus ada tanda kurungnya laki-laki. Berarti kalau dia laki-laki pakai apa? Pakai apa nih? Pakai hu. Ya udah, berarti tinggal tambahin pulpennya dulu apa? Kolamun. Berarti ditambah dia laki-laki. Kolamuhu. Sahih. Kemudian kitab misalkan, buku dia perempuan. Dia perempuan apa? Ha atau hiya ya kan? Ya kan diubahnya menjadi
menjadi ha. Berarti apa kalau buku dia perempuan? Berarti menjadi kita buha. Ya. Nah. Kemudian ada lagi misalkan pintu. Ya, pintu apa? Pintu kita. Pintu kita. Kita apa bahasa Arabnya? Nahnu. Berarti pakainya apa? Nah. Tambahin pintu. Pintu bahasa Arabnya? Babun. Ditambahin na berarti menjadi babuna. Fahim. Nah, gitu. Iya, bagus. Ya. Fahimtum, fahimna. Antum kalian. Oke, jawabnya pakai kami. Fahimta, apakah kamu paham? Kamu. Berarti jawabnya kalau kamu satu, fahimna apa fahimtu? Kalau sendiri, fahimtu, saya paham. Ya. Kalau banyak, Sami itu saya mendengar. Sami'ta, kamu mendengar. Dijawab sami'tu. Nah gitu aja. Nanti itu kita masuk ke fi'il ya insyaallah ya. Agak lumayan nih tadi. Ya agak lumayan memang domir agak puyeng. Jangan sampai konslet. Jangan sampai konslet. Ya baik. Sayangnya keluar dari sini udah beda lagi. Iya, Pak. Berarti Ini juga kerjaan ini udah buyar loh. alhamdulillah Pak, karena 2 hari ke depan ada libur kan? Masa di udah banyak juga. Oh iya. Iya. Oh, ini ya. Dia rumah itu belum muannas dan Iya, secara jumlah. Iya. Kalau huwa ya dia tapi satu. Pokoknya nih ya, yang ini anta berarti satu, antuma berarti 2, antum berarti 3 jamak. Nah ini juga sama, huwa humahum sama. Ya huwanya dia, ya dia sendiri. Huma dia tapi berdua. Hum mereka jatuhnya. kan kita berarti bisa banyak. Banyak. Makanya saya nggak tulis muzakkar muannas ya, karena masuk semua. Ya kan? Nah, Berarti kalau nahnu itu 2 laki-laki, 2 perempuan gitu, Sat? ya boleh. Pokoknya nahnu ya bilangan banyak lah, banyak. Campur bisa, gitu kan. Misalkan gurunya bertanya, "Fahimtum?" Padahal di kelas saya itu ada laki-laki perempuan banyak. Fahimna, boleh. Ya, enggak masalah. Kan ada yang bilang juga apa namanya? An-nisa syaqaiqur rijal, ya. Bahwasanya perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Jadi ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalamnya siapa? Oh, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Makanya guru-guru kadang menanyakan fahimtum, walaupun murid adalah perempuan, ya udah fahimna juga. Antum kan kalian laki-laki. Aturan kalau kalian perempuan apa? Fahimtunna. Ya. Nah, insyaallah. Mumtaz Pak pertanyaannya. Ya, ini berarti domir terbagi menjadi 3. Mutakalim, mukhatab sama ghaib. Mutakalim orang yang berbicara, mukhatab yang lawan, cara ghaib yang dibicarakan. Ya. Kayaknya pusing kalau ini. Cukup ya? Domir ini kayaknya agak perlu latihan. Latihan. Oke, latihan. Kita latihan. Saya hapus ya. Saya hapus. Baik. Saya hapus juga nggak kata kuncinya? saya kasih kode dulu. Makanya saya tanya tadi. Hapus nggak? Gitu kan? Oke. Gimana nih contohnya? Sini ya. Oke, sinilah. Saya kasih. Contoh tapi jawab. Nanti jawab satu-satu ya.
contoh tapi jawab ya. Ya, baik. Nomor 1. Latihan nih. Latihan masing-masing disimpan dulu jawabannya. Ya. Meja mereka PR. Bukan PR ya, perempuan. Ya, apa ya bahasa Arab yang udah kita ketahui? Sangat. Ini insinyur oke 3. Nomor 3 itu saya lihat benda dulu ya. Yang jarang-jarang nih. Lampu kalian berdua laki-laki. Ya, ini ada berapa orang? 4, 5, 6. Nomor 4. Al-Quran saya. Ya. Kemudian sepeda apa sepeda? Ya itu ya. Sepeda kamu gampang ya. Udah ketahuan. Sepeda kalian LK. Terakhir penggaris kemudian apa nih? Penggaris dia berdua PR. Oke. Nah, nih. Silakan diingat-ingat dulu. Nomor 1 meja. Meja apa? Tambah mereka, tapi perempuan. Langsung lihat ke sini, mereka dulu, mereka. Jangan perempuannya dulu, kategori perempuan, terus mereka. Mana nih di antara ke sini? Tambahin meja. Nomor 2 insinyur. Bahasa Arab insinyur apa? Blok. Kemudian kalian berarti masuk kategori ke mukhotob, kalian. Terus ada PR, perempuan. Terus mana? Ya, silakan ditulis. Nanti kita coba Kita coba cek-ceknya. Kalau Al-Quran itu pakai al juga ya? Al-Quran. Nggak usah. Nggak usah. Yang dulu lah begitu. Mau nengok catatan dulu nggak sama. Meja mereka berdua, ini meja mereka doang. Kan berdua udah tahu. Nah, tinggal mereka berarti apa nih? Berarti jamak ya. Kan nggak ada jumlahnya. Saya nggak bilang jumlahnya. Mereka berarti banyak. Kalau mereka berdua, kelihatan dah kuncinya dah. Apa? Lampu apa lampu? Lampu apa tuh? Pernah kayaknya ya? Nah, Pernah kan lampu kan? Cari kamus kalau ketemu. Saya pernah bilang ada kamus apa bahasa Arab tuh? Mobil ini ada nih. Iya, lobet. Yang kamu Iya. Lampu itu depannya mim. misbah. Ah. Misbah.
Pamisbah. Nah, pakai shot ya, misbahun. Latihan pertama, meja mereka PR. Insinyur kalian PR. Lampu kalian berdua LK. Al-Quran saya. Naam. Nomor 1. Siapa mau duluan? Oh saya, angkat tangan semua. Mumpung masih gampang nomor 1. Meja, apa meja? Maktabun, tambah mereka perempuan. Mereka perempuan tuh apa bahasa Arabnya? Mereka perempuan apa bahasa Arabnya? Hunna. Mereka perempuan bahasa Arabnya hunna. Meja maktabun. Kalau digabung menjadi maktabuhun. Nah, oke, mumtaz. Nomor 1 itu. Saya tulis di sini. Nanti kalau tulisannya betul, alhamdulillah ya. Maktabun menjadi hunna. Nomor 2, insinyur. Mana insinyur? Muhandisun. Kalian perempuan. Bahasa Arabnya kalian perempuan. Kalian dulu. Kalian antunna. Ya. Kunna berarti kunna berarti muhandisukunna. Mumtaz. Ya. Kemudian lampu kalian berdua. Lampu. Misbahun. Kalian berdua berarti menjadi apa? Misbah. Kalian berdua itu apa? Iya, mumtaz. Misbahuku kuma Al-Qur'an. Qur'ani, mumtaz. Ya, kemudian sepeda kalian. Darajatukum. Kemudian terakhir penggaris. Mana penggaris? Mistoro. Kali dia berdua. Mistoratu. Ya nih jawabannya. Silakan. Ada yang mau dibenarkan? Atau ada yang salah nulis-nulisnya tadi? Meja mereka perempuan. Mereka perempuan itu hunna ya. Mereka perempuan berarti jamak. Nih. Hunna ditambah meja berarti maktabu hunna. Insinyur muhandisun ditambah kalian perempuan muhandisukunna. Lampu misbahun ditambah kalian berdua laki-laki berarti antuma kalian berdua berarti misbahu kuma pakai kuma gitu ya. Al-Qur'an saya Qur'ani. Kemudian sepeda kalian laki-laki berarti antum. Berarti menjadi darajatukum. Ya, seperti itu ya mudahnya ya. Barakallahu fik. Ini pelajaran kita hari ini, Pak. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ke depan ya. Semoga semuanya sehat. Di murojaah masalah domair. Saya akan kasih soal banyak nanti berarti. Karena sedikit pelajarannya. Bisa jadi yang alazi buat contohnya keluar lagi. Karena kan tadi masih banyak yang ini ya, belum buat kalimat nanti insyaallah. Saya terjun. Hah? Perang tadi. Yang mana tuh? Ini laki-laki bukan perempuan. Alazi. Yang itu yang perawat tadi. Oh, perawat. Tadi udah tak tulis laki-laki itu laki yang Pakai lati ya? wah jangan dipak nih. Oh iya. Iya. Kalau pakai alati nanti kalau perempuan. Iya. Guru perempuan apa?
mudarrisatun. Dari satu lagi. Al mudarrisatul lati. Nah, gitu. Kalau perawat al mumarridatul lati, ada tamar butohnya berarti pakai al lati. Kalau nggak ada tamar butohnya atau dia itu laki-laki berarti pakai al lazi. Baik bendanya mati atau hidup manusia gitu maksudnya. Nah. Oh, Pak Parno, ada yang mau ditanyakan? Nah, itu misalnya koroja itu korojat atau koroja biasa perempuan? Khorojat. Jat. Ya, lantas fi'il itu nanti masuknya. Ya, baik. Kita cukupkan ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak Firman kayaknya ada yang mau ditanyain nih. Lagi bingung aja. Yang mana? Lagi nyocok-nyocokin Yang mana nih? sepeda kalian. Sepeda. Hukum. Kalian laki-laki, kalian laki-laki berarti Yang atas. nih. Kamu, kalian berdua, kalian. Nah, kalau yang di bawah itu Sat, huwa, dia, huma, kalian berdua Sat. Iya. Mereka berdua. Mereka berdua Pak ya. Iya. Mereka atau dia berdua, ya boleh lah ya. Kalau saya ingatnya Pak Mansur dulu saya itu. La'alakum, hendaknya kalian. La'alahum, hendaknya mereka. Ingatnya? Ke situ ya. Pak Mansur. Sudah dengan hapus panjang lalu. Ya, mudah ya. Sudah cukup ya? Ada yang bingung? Ya, banyak. Banyak. Nanti ditanyakan. Karena soal menanti besok ya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.